Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David, mahasiswa semester 4, kelas Manajemen Karyawan A, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Bisnis 2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang saham dan hal-hal terkait tentang saham. Kemudian, saya akan menunjukkan ketika saya mendownload artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi di Google Scholar. Kemudian yang terakhir, saya akan menunjukkan ketika saya mendownload dan menginstal aplikasi Stockbit dan RTI. Yang pertama tentang pengertian saham. Apa itu saham? Saham adalah dokumen berharga yang berisi bukti kepemilikan sebagian perusahaan. Jadi, ketika kita membeli sebuah saham perusahaan, katakanlah itu perusahaan PT Bank BRI. Ketika kita membeli, otomatis setelah membeli kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan PT Bank BRI, walaupun kita hanya membelinya satu lot. Satu lot itu berapa? Satu lot itu 100 lembar. Jadi, ketika kita membeli saham PT Bank BRI, misalkan di harga Rp2.000 per lembar, maka uang yang harus kita keluarkan untuk membeli satu lot saham PT Bank BBRI adalah Rp200.000. Kemudian analisis teknika dan analisis fundamental. Analisis teknika digunakan oleh trader dan analisis fundamental digunakan oleh investor. Apa bedanya trader dan investor? Bedanya trader dan investor itu di jangka waktu. Mereka membeli, menahan saham, kemudian menjualnya. Kalau trader itu cenderung jangka pendek, sementara investor itu jangka panjang, bisa minimal 6 bulan atau 1 tahun ke atas. Sementara trader itu biasanya cuma harian atau mingguan. Lalu apa sih analisis fundamental dan teknikal itu? Analisis fundamental adalah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Yang dianalisa kondisi suatu perusahaan, bagaimana perusahaan itu beroperasi, apakah konsisten mencatatkan laba atau bahkan labanya bertumbuh setiap tahun. Apakah perusahaan tersebut dipegang atau dipimpin oleh manajemen yang baik? Apakah perusahaan tersebut tidak sedang tersandung kasus? Lalu yang lainnya adalah analisis tentang kondisi ekonomi dan industri terkait. Misalkan ketika pandemi seperti ini, hampir semua industri mengalami penurunan, salah satunya industri food and beverage atau konsumsi rumah tangga. Lalu yang kedua itu analisa teknikal. Apa sih analisa teknikal itu? Analisa teknikal adalah analisa yang mempelajari kinerja sejarah pergerakan harga dengan mengukurnya kepada pergerakan harga di masa depan. Jadi yang dipelajari oleh trader ini adalah analisa teknikal yang mempelajari tentang pergerakan harga. Berbeda dengan analisis fundamental yang mempelajari kondisi suatu perusahaan dan hal-hal lainnya. Berikutnya adalah rasio keuangan. Ini adalah rasio-rasio keuangan yang dipakai oleh fundamentalis atau investor yang berinvestasi pada saham dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama ada EPS atau earning per share, itu adalah laba perusahaan dibagi per lembar saham.
Kemudian ada PER, price to earning ratio, adalah rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut. Kemudian ada PBV atau price to book value, adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Maksudnya bagaimana? Misalkan tadi kita membeli saham PT Bank BRI atau BBRI di harga Rp2.000 per lembar. Ternyata kita membeli saham tersebut itu nilai bukunya adalah 2, yang mana artinya itu 2 kali lipat lebih mahal dari harga normal atau harga bukunya. Berarti kalau 2 kali lipat harga bukunya itu sekitar Rp1.000 per lembar. Nah, untuk investor yang jangka panjang atau fundamentalis ini biasanya PBV itu salah satu ukuran atau rasio yang mereka pakai. Jadi mencari saham yang kurang dari atau sama dengan 1. Jadi kalau misalkan yang udah 2 atau bahkan 3 itu tidak dilirik. Lalu ada ROE atau Return on Equity, adalah rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Goals utama perusahaan adalah mencetak keuntungan. Setiap perusahaan mencetak keuntungan dengan perusahaan lain tentu saja berbeda. Semakin besar atau semakin banyak keuntungan yang diciptakan, semakin tinggi juga tingkat ROE-nya. Dan ROE yang bagus itu di kisaran antara 10 sampai 15%. Itu sudah bagus. Lalu yang ke berapa ini? Yang kelima, yaitu DER atau Debt to Equity Ratio, adalah rasio yang membandingkan jumlah utang dengan ekuitas. DER yang baik adalah kurang dari atau sama dengan 1. Ada beberapa pengecualian untuk saham-saham seperti saham infrastruktur. Kenapa? Karena saham-saham infrastruktur itu ketika dia membeli bahan baku misalkan, itu dicatatkan ke dalam utang karena pembayarannya dilakukan setelah proyek itu selesai. Yang terakhir ada dividend yield, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besar tingkat keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Nah, rasio yang terakhir ini kadang dipakai, kadang enggak. Ada 2 tipe investor, ada yang suka dividen, ada yang enggak suka dividen. Yang pertama kita bahas yang suka dividen. Kenapa investor suka dividen? Karena selain capital gain, keuntungan yang didapat dari berinvestasi saham adalah dividen, yang mana biasanya dibagikan 1 tahun sekali, atau ada beberapa perusahaan yang membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Untuk yang tidak suka dividen, kenapa mereka tidak suka? Karena mereka pikir perusahaan tidak mempunyai planning yang panjang. Maka dari itu sebagian labanya dibagikan kepada pemegang saham. Kalau perusahaan yang mempunyai planning yang panjang, biasanya labanya akan ditahan untuk dikembangkan atau diputar lagi untuk kegiatan operasi perusahaan tersebut ke depannya. Kategori saham di Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia ini ada terbagi menjadi 9. Yang pertama ada aneka industri, yang kedua industri barang konsumsi seperti barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Saham yang terkenal dari sektor ini adalah PT Mayora. Yang ketiga, industri dasar dan kimia. Keempat, infrastruktur, utilitas dan transportasi. Yang kelima, keuangan. Nah, yang tadi kita contohkan, PT Bank BRI termasuk ke dalam sektor keuangan atau perbankan. Yang keenam, perdagangan, jasa dan investasi. Ketujuh, pertambangan. Kedelapan, pertanian. Dan yang terakhir, properti dan real estate. Ada 722 emiten saham yang beredar di Bursa Efek Indonesia.
Ini adalah contoh laporan keuangan tahunan dari PT Bank Rakyat Indonesia yang saya download langsung dari website IDX. Tampilannya seperti berikut. Yang pertama itu ada informasi umum tentang entitas, ada nama entitasnya, ada sektor, ada subsektor, dan lain sebagainya. Lalu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di angka-angka yang diblok oleh warna biru muda ini, ada perbandingan antara akhir tahun 2020 dengan laba yang dihasilkan di akhir tahun 2019. Yang dalam kurung itu berarti rugi ya. Eh, Misalkan beban bunga yang 31 Desember 2020 itu rugi sebanyak 30.722.595. Kemudian ini adalah laporan keuangan dari BBRI dalam 5 tahun terakhir yang saya download di RTI. Yang mempengaruhi naik turunnya saham, yang pertama adalah kinerja perusahaan. Seperti yang disebutkan di awal-awal video ini, salah satu analisa yang digunakan adalah kinerja perusahaan. Bagaimana kinerja perusahaan tersebut, apakah mencetak laba yang konsisten atau bahkan bertumbuh setiap tahunnya. Yang kedua ada aksi korporasi perusahaan. Eh, Biasanya aksi korporasi perusahaan ini terkait dengan RUPS. RUPS itu membahas tentang dividen salah satunya. Lalu ada juga stock split. Yang ketiga berita positif atau negatif. Berita positif atau negatif yang dimuat di harian-harian, surat kabar atau media elektronik ini akan berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Misalnya baru-baru ini Tesla akan membangun pabrik baterai di Indonesia. Ketika berita itu muncul, saham-saham nikel seperti Antam, Tins, Inco itu mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan harga di bursa itu tidak mencerminkan eh, kinerja perusahaan tersebut. Ini murni hanya karena berita-berita positif atau negatif seperti ini. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Lalu yang kelima, panic buying atau selling. Biasanya ini terjadi kepada investor pemula. Investor pemula itu membeli atau menjual saham tidak berdasarkan atau analisanya kurang presisi. Jadi hanya emosinya tuh terlibat begitu banyak dalam keputusan membeli dan menjual. Jadi ketika ada berita seperti tadi Tesla mau membangun, padahal masih rumor, belum ada berita resmi, tapi langsung membeli, tidak peduli apakah saham tersebut sedang ada di pucuk atau enggak. Beli yang banyak, ketika harganya turun baru beberapa persen dia panik, kemudian tanpa sadar atau mungkin dengan sadar mereka menjualnya. Padahal penurunan harga tersebut hanya koreksi biasa, karena saham itu kan fluktuatif, nggak selalu naik, nggak selalu turun. Istilah-istilah dalam saham, ada HK dan HAKI. HK alias hajar kanan adalah aksi menjual saham di harga terbaiknya atau best offer price, sehingga order jualnya langsung match dan tidak perlu antre.
Kebalikan dari HK, HQ adalah aksi membeli saham di harga terbaiknya atau best offer price, sehingga order belinya langsung match dan tidak perlu lagi menunggu. Lalu ada bearish dan bullish. Bearish adalah kondisi pasar saham yang mengacu pada turunnya harga saham secara keseluruhan. Nah, bearish ini terjadi ketika di awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi itu IHSG dari harga 6 ribuan sampai turun dalam sampai ke 5.000. Jadi banyak banget saham, bahkan yang saham-saham blue chip itu mengalami penurunan harga. Nah, momen seperti ini dinamakan dengan bearish. Jadi nggak cuma satu saham, tapi beberapa saham mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam periode waktu tertentu. Bullish kebalikannya. Bullish adalah kondisi pasar saham yang mengacu pada naiknya harga saham secara keseluruhan. Beberapa waktu lalu ketika vaksin Sinovac sudah berada di Indonesia, sentimen-sentimen baik atau berita-berita baik itu bermunculan sehingga membuat beberapa saham, khususnya saham-saham farmasi seperti KF, Inaf, IRA, Itamara, Noraya itu mengalami kenaikan yang signifikan dan memicu kenaikan saham-saham lain. Nah, tren seperti ini dinamakan bullish. Bearish dan bullish ini disimbolkan oleh hewan beruang dan banteng. Bearish beruang, bullish banteng. Nabung di bank versus nabung di saham. Kelebihan nabung di bank, yang pertama adalah bunga simpanan. Kita mendapatkan bunga yang diberikan oleh bank atas jasa atau imbalan ketika kita bersedia menaruh uang kita di bank. Besaran bunga simpanan ini tergantung dari bank tersebut. Ada yang 0,60% per tahun, ada yang 0,35% per tahun. Lalu yang alasan yang kedua adalah praktis. Ketika kita menabung bank, kita langkah awalnya adalah membuat rekening. Setelah membuat rekening, biasanya kita juga mendapatkan ATM. Nah, ATM ini bisa kita pergunakan untuk hal-hal lain selain menabung, misalnya transfer ke rekening lain, lalu membayar tagihan, membeli pulsa, dan lain sebagainya. Sementara rekening di sekuritas itu murni untuk berinvestasi di saham, reksadana atau obligasi. Kemudian kekurangan nabung di bank itu ada biaya administrasi, ada biaya administrasi kartu ATM bulanan, ada biaya penggantian kartu ATM. Nabung di bank versus nabung di saham. Yang kedua adalah kelebihan nabung saham. Kelebihan nabung saham itu ada dua, capital gain dan dividen. Capital gain itu adalah selisih harga jual dengan harga beli. Misal kita membeli saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI pada harga 2.000 per lembar, kemudian kita menjualnya di harga 3.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan Rp1.000 per lembar, yang mana satu lot itu adalah 100 lembar. Jadi keuntungan yang kita dapatkan jika kita mempunyai satu lot BBRI yang kita beli di harga 2.000, dijual di harga 3.000 adalah sebesar Rp100.000. Yang kedua dividen. Dividen itu biasanya dibagikan 1 tahun sekali, atau ada beberapa perusahaan yang membagikannya dua kali dalam setahun. Semakin banyak lot yang kita punya pada perusahaan tersebut, semakin banyak dividen yang akan kita terima. Kemudian kekurangan nabung saham. Kekurangan nabung saham yang pertama capital loss. Capital loss itu kebalikan dari capital gain.
yaitu harga jual tidak lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua ada tidak liquid. Tidak liquid, tidak semua perusahaan yang mencatatkan eh, namanya di Bursa Efek Indonesia itu ramai diperdagangkan. Ada beberapa yang sepi. Nah, ketika saham yang tidak liquid itu, jangankan untuk menjual, untuk membelinya saja sulit. Gitu. Jadi, untuk menabung saham juga kita harus pintar-pintar pilih mana kira-kira perusahaan yang liquid. Biasanya yang tergabung di LQ45 itu. Saham-saham yang semuanya liquid. Yang terakhir adalah delisting. Delisting adalah penghapusan saham di Bursa Efek Indonesia. Jika kita mempunyai saham di perusahaan A, kemudian perusahaan tersebut delisting atau dihapus, otomatis dana yang kita simpan atau diinvestasikan itu adalah akan hangus semua. Kenapa saya tidak atau belum menabung saham? Saya sudah berinvestasi di saham menggunakan teknik value investing, yang mana adalah mencari saham-saham di harga murah yang PBV-nya kurang dari 1. Ketika saya sudah membeli, biasanya saya akan membeli lagi di harga saham tersebut sudah jatuh 30%. Saya akan averaging down. Tuh. Dan saya tetapkan di beberapa emiten. Jadi saya sudah melakukan diversifikasi dan saya rasa sudah cukup. Jadi belum ada niatan untuk menabung saham. Selanjutnya pada video ini adalah video ketika saya mendownload artikel dan mendownload aplikasi Stockbit dan RTI serta menginstalnya. Jadi di video selanjutnya ini hanya ada video saja, tidak ada suara saya. Selamat melihat dan menonton.